kanan. Dibandingkan saya banyak tenaga kerja, selamat datang di Indonesia dalam 5 tahun dan terpaksa saudara mengalah 1 malam karena saudara akan tinggal di Batam tahun ini. Barang-barang saudara kalau ada keluarganya bisa gunakan karena besok acara jam 9 akan diterima oleh ya, besok akan kita berikan kerja. Kemudian dalam penerima itu sekaligus saudara terima uang jaminan saudara, kan saudara bayar jaminan kan? Kemudian uang bantuan usaha itu juga akan besok diberikan dan sekaligus sertifikat. Karena besok hari Jumat ya mungkin ya terpaksa besok sampai makan siang di kantor selesai nanti terima uangnya dalam bentuk cek karena kita takut ini kapan waktu saudara bisa cairkan dan dari itu bisa transfer. Saya kira itu saja, nanti besok segala sesuatunya kita berikan. Jadi saudara di BRK Pasar Rebo 1 malam dan saudara tidak usah bayar makan, tidak usah bayar selama ya. Kita akan biayai, hanya kita takut karena Jakarta sering macet, maka saudara tinggal di selama itu. Jadi ada yang jemput. Ya, terima kasih.
keluarnya ke sana. Nanti keluarnya ke sana. Keluar keluar. Hah? Dari sana. Itu tuh. Ruang mana sih? Pak Irman lagi ke sana. Saya nama rekan-rekan dari Mangan Jepang selama 2 tahun. Kami kebenaran cara kerja juga berbeda-beda. Kami tidak di bidang interior dan seperti ya itu rencana ruangan ya. Untuk bidang kami ya cukup ada tambahan untuk ilmu pengetahuan bagi kami yang saya dapat ya, walaupun cara globalnya ya saya serius. Karena gimana ya, saya juga punya rencana ya. Rencananya kalau bisa emang kami ingin bisa mandiri kalau bisa ya. Tapi saya kira hal itu mungkin secara langsung atau sekarang kayak itu tidak mungkin kan ya. Mungkin untuk jangka panjang itu saya ingin mandiri. Kita atau Departemen Tenaga Kerja bersama dengan perusahaan kita mencari ke Jepang di Indonesia dan partner kita dari Jepang yaitu INM akan melakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan center yang ada di Indonesia dalam rangka menampung. Itu salah satu alternatif. Alternatif kedua adalah kita dorong mereka untuk bisa bekerja sendiri atau berusaha mandiri. Karena mereka setelah selesai magang ini kita berikan bantuan modal usaha sebesar kurang lebih 12 juta. Nah, mungkin dengan berkelompok mereka dia bisa kita dorong untuk membuka suatu usaha atau dengan usaha mandiri. Dan itu juga Departemen Tenaga Kerja sejak kita senam ini mengembangkan program yang disebut dengan program pemuda mandiri profesional. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga adalah ya tentunya mereka sudah punya keterampilan. Kalau dia mau bekerja di luar negeri itu juga terbuka pada mereka untuk bisa bekerja di luar negeri sebagai TKI. Tapi dengan catatan tentu tidak ke Jepang karena di Jepang sampai saat ini masih tertutup untuk tenaga asing. Apakah kira-kira menurut perkiraan Bapak saya kira sebagian di antara mereka akan menerima dan ini sebenarnya di Jepang mereka sudah diwawancara. Di antaranya itu ada 68 orang yang nantinya akan mengikuti wawancara dan ada di antara mereka itu sudah dinyatakan diterima oleh perusahaan-perusahaan Jepang dan perusahaan center Jepang yang ada di Indonesia. Bahkan di antaranya ada yang akan dikirim kembali ke Jepang untuk mengikuti training dalam bidang proses pertanian. Saya dengar ada beberapa yang kembali ke program dan itu antara lain disebabkan perusahaan yang mengalami kemunduran. Bagaimana? Ada beberapa ya, pada awal-awalnya itu seluruhnya ada kurang lebih 76 orang di antara 1.200 yang kita direvisi yang dinyatakan gagal. Gagal itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah karena mereka tidak mengikuti disiplin, ya, karena sakit, itu pertama kegagalan mereka. Yang kedua adalah memang ada perusahaan di sana yang mengalami kemunduran. Jadi dikatakan karena
dia bangkrut atau rugi sehingga dia tidak bisa melanjutkan kontrak pemagangan ini. Nah, yang terang ini ada beberapa orang sehingga dia tidak dinyatakan gagal, tapi perusahaan yang menolak di sana dan dia harus kembali karena program magang ini tidak bisa pindah perusahaan di mana mau magang. Kalau perusahaan itu mundur atau menolak, dia harus kembali. Dua Departemen Tenaga Kerja yang kami hormati pejabat dari Kedutaan Besar Jepang, yang kami hormati para pejabat dari IMM baik Jakarta maupun Jepang, undangan sekalian, serta para lulusan program pemagangan yang berbahagia. Perkenankanlah acara pertemuan kali ini kami awali dengan laporan Bapak Direktur Bina Pemagangan. Kami persilakan. Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang juga tenaga kerja, penjabat Jepang. Pertama-tama kami sampai setahun. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang di Indonesia. Pada kesempatan ini perkenalan kami melakukan pelaksanaan program pemagangan ke Jepang sebagai berikut. 1. Pelaksanaan program. Sebagai realisasi program kerjasama pada Departemen Tenaga Kerja dengan IMM Jepang telah dilakukan pengiriman bagi angkatan kerja muda Indonesia untuk mengikuti pelatihan pemagangan di Jepang di perusahaan skala menengah dan kecil dengan rincian sebagai berikut. Pelaksanaan tahap pertama. Pada tahap pertama telah dilakukan pelatihan pra pemberangkatan di 10 balai latihan kerja Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk untuk melatih sebanyak 1.290 orang peserta. Sampai dengan bulan Februari 1995 telah diberangkatkan untuk tahap 1 sebanyak 1.194 orang. 96 orang peserta tidak diberangkatkan karena dari mereka ada yang mengundurkan diri dengan alasan tidak mendapat pekerjaan dan yang lainnya kesehatan. Pertama, indisipliner 54 orang. Perusahaan mengalami kemunduran ekonomi sehingga mereka terpaksa dipulangkan 15 orang dan karena sakit jiwa. Yaitu pada bulan Maret 1995 sebanyak 44 orang dan sebanyak 129 orang yang pada saat ini para peserta masih mengikuti latihan pra pemberangkatan selama 3 bulan. Seleksi semakin ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan sehingga ada 2 hal positif yang didapatkan. Jenis perusahaan dan jumlah kejiwaan. Jumlah perusahaan berlebih 48 subkejiwaan yang terbagi dalam sektor bangunan dan produksi. Dan sebanyak 124 yang terdiri dari DKI Jakarta sebanyak 110 orang. Usaha tindak lanjut lulusan program pemagangan dilakukan sebagai berikut. Dan keseluruhannya sebesar 12.355.000 simbolik. D. Peserta ini akan diupayakan untuk dapat bekerja di perusahaan mandiri profesional non sarjana dan juga kelompok-kelompok usaha. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Menteri. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan. Berikan sertifikat uang jaminan dan tunjangan usaha kepada para lulusan program pemagangan secara simbolis.
diuji kepada hasil dari kedutaan besar Jepang secara nanti. Bapak dari Montigai Almaty, bapak-bapak para undangan, para perwakilan IMM di Indonesia, para peserta pelatihan magang atau lulusan program magang di Jepang yang saya hormati. Pertama kali yang saya muliakan, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini tanggal 12 Mei kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka pelepasan penerimaan yang sekaligus pelepasan para peserta program magang ke Jepang dalam rangka kerjasama antara Departemen Mahasiswa dengan IMM. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, berikutnya saya ingin sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Menteri Tenaga yang sedianya beliau akan hadir menerima adik kita yang baru pulang dari Jepang. Tapi karena kesehatan beliau kurang sehat dan kami dari pagi mendapat perintah dari beliau untuk mewakili dalam rangka menerima dan melepaskan adik bersama dari Jepang. Apa yang telah dilaporkan tadi oleh Direktur Pemagangan bahwa program ini dirintis dan dilakukan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan angkatan pertama yang kita kirim yang kebetulan dari DKI dan NTB ini sudah pulang, telah selesai melaksanakan program magang selama 2 tahun. Yang pertama adalah ucapan salah suatu program bekerja sambil berlatih di Jepang selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun di Jepang supaya bisa dipelihara dan dikembangkan, maupun untuk bekerja sendiri agar apa yang saudara peroleh selama 2 tahun di Jepang, saudara menjadikan sebagai suatu bekal di dalam pengembangan diri saudara adalah faktor disiplin, motivasi kerja, dedikasi yang kadang-kadang ikut menentukan keberhasilan seseorang. Saudara melaksanakan kegiatan magang di perusahaan-perusahaan menengah dan kecil di Jepang. Saya kira ini suatu bekal yang sangat berguna. Dan ketiga yang dipesankan kami dari Bapak Menteri adalah yang kami dapat laporan bahwa di antaranya ada 68 orang yang sudah dan akan dilakukan wawancara pada perusahaan-perusahaan Jepang dan atau perusahaan-perusahaan dedicated dengan Jepang yang ada di Indonesia. Tentu yang lain juga akan sebagian akan sama kayaknya. Misalkan agar saudara bisa menjaga disiplin, motivasi kerja, sehingga bisa menjadi contoh bagi karyawan-karyawan yang lain. Karena saudara telah mengikuti program ini 2 tahun, di mana kesempatan itu tidak semua bisa diperoleh dari karyawan yang lain. Maka saudara diharapkan juga agar saudara bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi karyawan-karyawan yang lain di mana perusahaan saudara bekerja. Begitu pula kita harapkan pada tanggal 24 Mei yang akan datang, Departemen Tenaga Kerja bekerjasama dengan pihak kedutaan besar Jepang, tentunya dengan IMM, akan kita melakukan suatu pertemuan dengan perusahaan-perusahaan Jepang dan perusahaan joint venture Jepang yang ada di Indonesia untuk dapat memberikan informasi kepada mereka bahwa pada saat ini ada atau secara beransur-ansur akan tiba lulusan-lulusan program magang dari Jepang selama 2 tahun.
agar mereka bisa memahami dan mengetahui keadaan tersebut dengan suatu harapan bahwa mereka dapat memberi kesempatan kepada alumni daripada program magang tersebut. Terakhir, artinya kalau saudara-saudara dulunya menganggur tidak dapat kerja di Indonesia, maka dengan program magang ini selama 2 tahun saudara diberi kesempatan untuk mendapatkan keterampilan, pengalaman kerja, disiplin dan etos kerja di Jepang. Dan setelah itu tentunya kita mengharapkan saudara setelah kembali di Indonesia dapat memperoleh pekerjaan. Itulah tujuan daripada program ini, adalah saudara menganggur, mengikuti magang, dan setelah kembali saudara bisa bekerja. Dengan daripada kami yang perlu kami sampaikan kepada saudara bahwa di antara saudara nantinya tentu tidak semua akan memperoleh pekerjaan sebagai karyawan. Di antara saudara akan terbuka peluang untuk bisa bekerja sendiri atau bekerja mandiri, saudara. Dan dengan pengalaman saudara peroleh di Jepang, maka saudara, sebagian di antara saudara akan kita dorong untuk dapat membuka usaha sendiri. Nah, hal ini sesuai dengan program yang ada atau yang dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja yang kita sebut dengan program pemuda mandiri profesional yang saudara terima di Indonesia. Hal ini secara mental saudara sudah mulai mempersiapkan diri. Karena keadaan sistem penggajian dan keadaan hidup di Indonesia berbeda dengan keadaan di Jepang, jangan saudara membayangkan bahwa saudara akan tetap menerima suatu penghasilan yang hampir mirip dengan apa yang saudara peroleh waktu di Jepang. Itu perlu disampaikan dan perlu saudara pahami dalam rangka memudahkan saudara bekerja di Indonesia. Saudara tahu jangan selalu membandingkan keadaan di Indonesia dan keadaan di Jepang meskipun baru 2 tahun berada di Jepang. Saudara adalah kembali di Indonesia dengan lingkup dan sistem penggajian yang ada di Indonesia. Karena kalau itu menjadi selalu bahan pembanding saudara dan kita dari Departemen Tenaga Kerja akan selalu mengalami kesulitan di dalam saudara memperoleh pekerjaan atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Hal ini perlu disampaikan kepada saudara. Demikian beberapa pesan dari Bapak Menteri pada saudara para peserta. Dan pada kesempatan ini kami pula Bapak Menteri menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak Kedutaan Besar Jepang dan juga kepada pihak JK yang telah membantu pelaksanaan program ini, karena kami tahu bahwa pada program atau awal daripada program ini ada beberapa tenaga guru bahasa Jepang yang dari JK yang diperbantukan di dalam program tersebut. Datanya dari hari ke hari program ini makin berjalan baik dan berdasarkan pengalaman kita, kegagalan pada waktu yang lalu menjadi pelajaran kita untuk kita perbaiki pada masa yang akan datang. Hal lain yang perlu kami sampaikan pada saudara-saudara sekalian, saudara kembali di tanah air dengan 2 tahun di Jepang dengan suatu perubahan dan sebagainya. Hal ini membawa pengaruh kepada teman-teman lain dan pemagangan, sehingga dengan besarnya permintaan tersebut menjadikan tantangan daripada pihak Departemen Tenaga Kerja juga pihak IMM untuk melakukan seleksi lebih baik, untuk melakukan penerimaan sehingga tidak terjadi ekses yang tidak kita harapkan tempat, yaitu di Lembang dan di Bekasi, Jakarta, sehingga kegiatan tersebut bisa atau mudah dikontrol. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Indonesia ya, pada para peserta magang. Kami tahu bahwa saudara-saudara sudah sangat kepingin berkumpul dengan keluarga, karena tadi malam masih dikumpul di daerah Pasar Rebo, sehingga mudah untuk bisa berkumpul di sini. Karena saudara-saudara kita tahu keadaan Jakarta dan keadaan di Mataram. Kalau saudara sudah kembali ke rumah masing-masing nanti susah berkumpul, dan masih ada urusan-urusan dengan kita, yaitu adanya sertifikat, adanya pemberian uang jaminan beserta bunganya, adanya pemberian tunjangan kerja atau modal kerja dan sebagainya.
Mudah-mudahan hubungan ini tidak akan putus hanya di sini, saudara. Kita masih mengharapkan saudara agar saudara kembali dan saudara bisa bekerja. Dan kita ingin tahu kalau saudara bekerja di mana bekerja atau buka usaha apa yang saudara kembangkan. Sehingga saudara senang dan Departemen Tenaga Kerja dalam ini pemerintah senang mengantarkan saudara sebagai warga negara untuk semua hadirin kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen beserta pejabat eselon 1 dan 2 dan undangan untuk ramah tamah serta rehat kopi di ruang tripartit. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kali saya ucapkan selamat datang kembali di tanah air di mana panas. Panas atau dingin atau panas apapun juga itu adalah tanah air kita yang kalau dari saudara-saudara sekalian yang baru pulang, ya, karena ini masih muda-muda biasanya terus membandingkan. Jadi, wah kalau di sana saya kalau tidak pakai sendal yang bagus sakit kakinya. Jadi ini tolong kita kembangkan, ya. Karena saudara masih muda saya tahu banyak yang juga sudah ke Jepang, ada perubahan-perubahan nilai sikap yang kadang-kadang tidak pantas itu diterapkan di tanah air kita yang tercinta ini. Ini hanya pesan. Nah kemudian saudara tadi sudah memperoleh pengarahan. Kimbatas itu adalah singkatan dari pembinaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Ada Direktorat Jenderal Bina PLH yang mempersiapkan segala waktu berangkat. Nah sekarang ada di dalam kabinet pembangunan keempat ini, berita keempat ini, berita ke-6 ini ada Direktorat Jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Ini acara selanjutnya adalah saudara nanti makan siang. Saya sembahyang Jumat, saudara segera kembali ke sini jam 1 tepat, ya. Jam 1 tepat kembali ke sini untuk menerima sertifikat, kemudian uang jaminan saudara, kemudian uang tunjangan modal usaha. Sertifikat ada 2, yaitu sertifikat dari Jitco, dari Jitco satu, yang satu dari IMM, ya, dari IMM. Sertifikatnya ada 2. Kemudian ya, uang rupiah cash rupiah. Kalau yang DKI dulu berapa? 1 juta ya, waktu disetorkan 1 juta. Kemudian kalau yang NTB 500.000. Ini tunjangan pelatihan modal usaha. Karena jumlahnya 12 juta, maka ini tidak diberikan cash, tetapi diberikan cek. Akan diberikan cek. Ini bisa diambil di bank yang tertulis di dalam cek di situ. Bagi yang DKI itu tidak masalah. Saudara bisa ambil mati atau mau diambil bulan depan, karena itu tidak masalah. Kalau yang NTB, karena saudara sudah kangen sama keluarga, kemudian ingin pulang, kalau saudara ambil cek itu di NTB, itu memerlukan waktu. Ya.
dari pusat ini itu nanti akan ditransfer ke bank di NTB. Waktunya mungkin 5 seminggu gitu ya mungkin. Nah, kalau saudara mau ambil di bawah NTB, ya silakan langsung dicairkan di sini. Waktunya ya hari Senin sampai Kamis kita begitu. Ya. Hari Sabtu Bank di Indonesia daftarnya tutup. Sehingga besok itu tutup. Kalau mau mencairkan hari ini kembali. Tetapi saya sarankan karena ini uang juga di Indonesia ini cukup berharga, sehingga saya pikirkan yang baik apakah itu di bawah uang tunai ataukah lebih baik diambil di daerah tengah. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Setelah acara penyerahan ini selesai, penyerahan sertifikat, penyerahan uang hak saudara, kemudian saudara kembali ke DLA Pasar Group karena ada tas-tas yang masih ada di sana, kembali ke sana. Kalau yang sudah tidak punya tas kemudian ada di keluarga, yang silakan langsung pulang ke rumah. Sehingga sampai makan siang, karena makan siang kita sediakan di sini. Sehingga kalau saudara mau nginap, ya cari keluarga yang dekat gitu ya. Kalau mau makan ya kemudian makan sendiri. Masuk dalam yang akan dipekerjakan dalam perusahaan. Kita 68 Pak ya. Itu berdasarkan inisiatif pribadi apa dari udah terseleksi gitu dari pihak yang memang mampu gitu. Jadi begini ya, yang kita pikirkan jangka pendek ya, atau hanya parsial, artinya tidak menyeluruh, tidak demikian. Kita menginginkan para pemuda ini bisa dikirim ke bank terutamanya itu di dalam rangka beberapa tujuan. Yang satu adalah untuk kepentingan saudara sendiri pribadi maupun keluarga. Kemudian yang kedua adalah untuk kepentingan nusa dan bangsa. Nah, misi saudara ini adalah untuk kepentingan saudara harus belajar bekerja, belajar keterampilan, kemudian mengembangkan sikap dan etos kerja yang baik. Kita harapkan saudara mempromosikan adat istiadat dan watak-watak pemuda-pemuda Indonesia ini yang baik di Jepang. Ya. Nah, kalau saudara mempromosikan bahwa saya ini mempunyai sikap yang baik, mempunyai cara-cara yang hidup yang baik di Jepang sana, tentu persahabatan ini akan semakin baik dan saling membantu ini akan ada. Demikian sudah baik karena pemuda ini menunjukkan sikap yang begitu baik. Perusahaan ini datang ke Indonesia bulan 3-4 bulan yang lalu, datang ke sini mau investasi, anak ini mau dijadikan partner di Indonesia, juga masuk ke Indonesia. Dengan demikian maka kesempatan bekerja makin banyak karena perusahaan di Indonesia makin besar. Sekali yang melakukan tindakan-tindakan yang benar, baik itu indisiplin maupun ada yang sampai kriminal, ini akan tidak hanya merugikan mereka, tapi untuk kepentingan nasional ini sangat merugikan. Nah, kalau saudara juga kita bahwa teman-teman saudara ini masih bercita-cita di seluruh tanah air ini menginginkan hal-hal yang baik di masa mendatang. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa sekarang ini ada 68 yang kira-kira sudah masuk diterima, ini karena salah satu usaha kita untuk mendekati perusahaan-perusahaan yang ada di sini, yang ada hubungannya
tentu memilih adalah memilih sesuai dengan apa yang mereka lihat di sana. Dari 124 ini tentu perusahaan masing-masing akan melihat, ya, oh yang ini baik, yang ini kok kurang, yang ini kadang-kadang malas, kadang-kadang baik gitu ya, kira-kira demikian. Nah, nama-namanya pun juga sudah ada di dalam daftar dari 68 ini. Kita berikan informasi apa sih program pelaksana digital ini untuk para pemuda ini, apa sih tujuannya, sehingga mereka memperoleh gambaran, kemudian kita tawarkan anak-anak ini kan sudah bisa bahasa Jepang, walaupun patah-patah kadang-kadang ya, patah-patahnya patah-patah awan. Jadi tentu banyak yang aktif gitu ya, karena punya banyak kenalan di sana, sehingga ada bahasa-bahasa Jepang yang dikuasai dengan baik. Mereka punya modal di bahasa Jepang. Jadi kalau ada pembicaraan dalam bahasa Jepang itu paling tidak bisa dimengerti. Kemudian ada modal keterampilan, modal pengalaman kerja, dan yang penting adalah tahu bagaimana sih kalau orang Jepang bekerja itu. Ya. Kalau mereka mengatakan jam 7 misalkan ya, itu adalah jam 7.00, bukan jam 7 kurang 1 detik atau jam 7 lebih 1 detik. Ya kan? Jam 7 ya jam 7. Kalau jam 7 lebih 1 detik, 1 detik itu kalau pesawat sudah sampai kemana, itu bukan jam 7. Filosofinya demikian orang bekerja di Jepang. Nah, itu kalau saudara pahami, tentunya saudara bisa